Dalam sepak bola, kualitas crossing memang penting. Namun seringkali, keberhasilan sebuah gol justru ditentukan oleh pergerakan striker di dalam kotak penalti. Hal itu terlihat jelas pada gol Bruno Paraiba dan Perovic berikut. Menariknya, kedua gol tersebut memiliki pola yang hampir identik, yaitu menyerang ruang di tiang dekat pada timing yang tepat. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana Bruno Paraiba dan Perovic menggunakan near post movement, positioning, timing, dan anticipation untuk membongkar marking lawan dan mencetak gol dari situasi crossing. Jika kalian striker, video ini untuk kalian. Kedua gol diawali dari situasi yang sama. Jefferson menerima bola dalam kondisi ruang terbuka setelah overlap atau underlap, lalu langsung mengirim first time cross dengan kedua striker menyerang tiang dekat. Pergerakan ini disebut dengan near post movement. First time cross punya kemungkinan melewati area tiang dekat terlebih dahulu. Artinya, siapa yang menyerang ruang di near post atau tiang dekat lebih cepat, dia punya peluang sebagai pemain pertama yang menyentuh atau menyerang bola. Dan itu sangat sulit dihentikan defender. Kenapa? Karena defender berada dalam situasi yang rumit. Mereka harus memperhatikan bola, posisi striker, arah lari, dan ruang di belakang mereka. Masalahnya, otak manusia sulit fokus kedua hal sekaligus secara sempurna. Saat defender melihat bola, mereka bisa kehilangan striker. Saat melihat striker, mereka bisa terlambat membaca arah crossing dan bola. Lalu, apa saja yang perlu diketahui striker agar bisa melakukan pergerakan seperti ini? Pertama adalah positioning awal. Bruno Paraiba dan Perovic tidak langsung berdiri di near post. Keduanya justru memulai dari area tengah atau tiang jauh, sambil tetap berada dalam kawalan defender. Kenapa mereka awalnya berdiri di tengah atau di tiang jauh? Dengan posisi awal di sini, Bruno Paraiba dan Perovic menarik defender tetap berada di tengah atau dekat tiang jauh, yang membuat ruang di area near post terbuka. Ini juga sekaligus membuat lawan merasa situasi masih aman. Tepat saat crossing dilepas, mereka langsung menyerang ruang di near post yang sebelumnya sengaja mereka kosongkan. Pergerakan mendadak inilah yang membuat defender terlambat untuk mengantisipasi. Hal lain yang sangat penting adalah anticipation atau antisipasi. Striker tidak menunggu bola datang dulu baru bergerak, tapi mereka membaca situasi lebih awal. Mereka memperhatikan orientasi badan pengumpan atau pemain yang mengirimkan crossing, termasuk ancang-ancang mereka, kemudian juga area yang terbuka. Saat Jefferson menerima bola dalam ruang terbuka, Paraiba langsung dapat mengantisipasi crossing kemungkinan akan dikirim melewati tiang dekat. Karena itu, dirinya tidak bergerak setelah bola ditendang, tetapi sebelum crossing diberikan. Inilah mengapa dirinya terlihat seperti muncul tiba-tiba. Padahal sebenarnya dirinya datang akibat membaca situasi lebih awal, lalu bergerak sebelum defender siap. Yang terakhir adalah timing. Pergerakan bagus bisa gagal jika timingnya salah. Kalau striker bergerak terlalu cepat, defender masih punya waktu untuk mengikuti, atau juga striker bisa beresiko berada dalam posisi offside. Tapi jika pergerakan striker terlalu lambat, bola bisa lewat. Karena itu timing sprint sangat penting. Perhatikan Bruno Paraiba dan Perovic. Mereka mulai bergerak tepat saat Jefferson siap atau ancang-ancang melakukan crossing, bukan setelah bola dikirim. Dari dua gol ini ada pelajaran penting. Menjadi striker bukan hanya soal finishing, tetapi juga soal membaca ruang, mengatur timing, dan memahami kapan harus bergerak. Dua gol ini mungkin terlihat sederhana, tinggal menyambar bola di depan gawang. Tetapi di balik dua sambaran itu, ada proses membaca yang sangat cepat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.